Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi tata naskah dinas. Pada materi ini akan membahas tentang naskah dinas bahasa asing. Naskah dinas dapat disusun dalam bahasa asing dengan mengacu pada format naskah dinas diatur dalam peraturan menteri. Penyebutan nama daerah tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Pengamanan naskah dinas. Pengamanan naskah dinas setidaknya memuat 1. Penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses naskah dinas. 2. Perlakuan terhadap naskah dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses. Pada bagian ini memuat pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses, kemudian pemberian nomor seri pengaman atau security printing. Kategori klasifikasi keamanan, sangat rahasia, kodenya SR, pakai tinta merah. Rahasia, kodenya R, pakai tinta merah. Terbatas, kodenya T, pakai tinta merah. Biasa, terbuka, kodenya B, pakai tinta merah. Naskah dinas dengan media rekam kertas diberikan kode derajat pengamanan pada amplop dengan posisi pada sebelah kiri atas naskah dinas. Dalam hal naskah dinas yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia, menggunakan amplop rangkap 2, naskah dinas dengan media rekam elektronik yang memiliki klasifikasi keamanan rahasia, dan terbatas sangat dapat menggunakan sandi tertentu sesuai dengan perkembangan teknologi. Pemberian nomor seri pengaman pada naskah dinas atau security printing memiliki tujuan untuk menjamin keautentikan dan keterpercayaan informasi naskah dinas. Seri pengaman atau security printing diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat PENANDATANGAN naskah dinas. Kewenangan penandatanganan naskah dinas merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya. Kewenangan penandatanganan naskah dinas oleh kepala daerah berlaku mutatis mutandis bagi penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat pemerintah daerah dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan naskah dinas kepada pejabat di bawahnya. Kewenangan penandatanganan. Kewenangan untuk menandatangani naskah dinas antar keluar instansi pemerintah daerah yang bersifat kebijakan, keputusan, arahan berada pada kepala daerah. Kewenangan untuk menandatangani naskah dinas yang tidak bersifat kebijakan, keputusan, arahan dapat diserahkan, dilimpahkan kepada sekretaris daerah atau jabatan pimpinan tinggi madya di perangkat daerah atau pejabat lain yang diberi kewenangan. Penyerahan, pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas dalam susunan surat oleh atasan kepada pejabat di bawahnya dilaksanakan sebagai berikut. 1. Sekretaris daerah dapat memperoleh pelimpahan kewenangan dan penandatanganan naskah dinas tentang rencana strategis dan operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan kerja di instansi masing-masing. 2. Jabatan pimpinan tinggi pratama pada perangkat daerah dapat memperoleh PENYERAHAN wewenang dan penandatanganan naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing. Kewenangan penandatanganan naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Pemerintah provinsi. Berikut jenis naskah dinas yang dapat ditandatangani oleh gubernur. Berikut jenis naskah dinas yang dapat ditandatangani oleh wakil gubernur, baik dalam jabatan maupun atas nama gubernur. Berikut jenis naskah dinas yang dapat ditandatangani oleh sekretaris daerah, baik dalam jabatan maupun atas nama gubernur. Berikut jenis naskah dinas yang dapat ditandatangani oleh asisten, baik dalam jabatan maupun atas nama sekretaris daerah. Berikut jenis naskah dinas yang dapat ditandatangani oleh staf ahli, dalam jabatan. Berikut jenis naskah dinas yang dapat ditandatangani oleh kepala perangkat daerah. Berikut jenis naskah dinas yang dapat ditandatangani oleh kepala biro, baik dalam jabatan maupun atas nama sekretaris daerah. Berikut jenis naskah dinas yang dapat ditandatangani oleh kepala unit pelaksana teknis dinas, kepala badan layanan umum daerah, kepala cabang dinas, baik dalam jabatan maupun atas nama kepala dinas, badan, serta keterangannya. Berikut jenis naskah dinas yang dapat ditandatangani oleh sekretaris perangkat daerah, baik dalam jabatan maupun atas nama kepala perangkat daerah. Berikut jenis naskah dinas yang dapat ditandatangani oleh kepala bagian, bidang, baik dalam jabatan maupun atas nama kepala perangkat daerah, serta keterangannya. Berikut jenis naskah dinas yang dapat ditandatangani oleh kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi, baik dalam jabatan maupun atas nama kepala bagian, bidang. Pemerintah Kabupaten Sragen. Berikut jenis naskah dinas yang dapat ditandatangani oleh Bupati. Berikut jenis naskah dinas yang dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati, baik dalam jabatan maupun atas nama Bupati.
Berikut jenis naskah dinas yang dapat ditandatangani oleh sekretaris daerah, baik dalam jabatan maupun atas nama bupati, wali kota. Berikut jenis naskah dinas yang dapat ditandatangani oleh asisten sekretaris daerah, baik dalam jabatan maupun atas nama sekretaris daerah. Berikut jenis naskah dinas yang dapat ditandatangani oleh kepala perangkat daerah, baik dalam jabatan maupun atas nama bupati, serta keterangannya. Berikut jenis naskah dinas yang dapat ditandatangani oleh kepala bagian pada sekretariat daerah, baik dalam jabatan maupun atas nama sekretaris daerah. Berikut jenis naskah dinas yang dapat ditandatangani oleh sekretaris perangkat daerah, baik dalam jabatan maupun atas nama kepala perangkat daerah. Berikut jenis naskah dinas yang dapat ditandatangani oleh kepala bidang, baik dalam jabatan maupun atas nama perangkat daerah, serta keterangannya. Berikut jenis naskah dinas yang dapat ditandatangani oleh kepala unit pelaksana teknis dinas, baik dalam jabatan maupun atas nama kepala dinas, badan. Berikut jenis naskah dinas yang dapat ditandatangani oleh camat, baik dalam jabatan maupun atas nama bupati, wali kota, serta keterangannya. Berikut jenis naskah dinas yang dapat ditandatangani oleh kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi, baik dalam jabatan maupun atas nama kepala bidang, bagan. Kemudian oleh lurah, baik dalam jabatan maupun atas nama kepala bidang, bagian. Serta, oleh pelaksana dalam jabatan. Pelimpahan kewenangan, penggunaan atas nama, A.N., atas nama, yang disingkat A.N., dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat, dokumen melimpahkan kepada pejabat di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut. Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis, khusus untuk naskah dinas yang berupa kebijakan, kecuali naskah yang sifatnya administrasi. Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan. Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan naskah dinas berada pada pejabat yang diatasnamakan. Penggunaan untuk beliau, U.B., untuk beliau, yang disingkat U.B., digunakan jika yang diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat 501 bawahnya. Untuk beliau, U.B., digunakan setelah ada atas nama, A.N., pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah dinas dengan bentuk untuk beliau, U.B., hanya sampai pada pejabat 2 tingkat eselon di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut. A. Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai 2 tingkat struktural di bawahnya. B. Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan tanggung jawabnya. C. Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pengganti. D. Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa. Penggunaan pelaksana tugas, PLT. 1. PLT, Kepala Daerah. 2. PLT, Jabatan Struktural. Penggunaan penjabat sementara PLH. 1. PLH Kepala Daerah. 2. PLH Jabatan Struktural. Penggunaan penjabat PJ. Penggunaan penjabat sementara PJ, S. Pengendalian naskah dinas. Pengendalian naskah dinas meliputi. Pengendalian naskah dinas masuk melalui tahapan sebagai berikut. A. Unit penerima menindaklanjuti naskah dinas yang diterima dengan cara mengagendakan, mengklasifikasikan sesuai dengan sifat surat, dan mendistribusikan ke unit pengelola. B. Unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi naskah dinas dan arahan pimpinan. C. Unit tata usaha mengarsipkan naskah dinas masuk. Pengendalian naskah dinas keluar. Pengendalian naskah dinas keluar dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut. A. Naskah dinas keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal, dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing unit kerja, dan B. Naskah dinas keluar yang telah selesai diproses diarsipkan pada unit tata usaha dan unit pengelola. Pengendalian naskah dinas keluar lintas instansi pemerintah atau pihak luar dilakukan satu pintu melalui sekretariat daerah. Untuk mempercepat penyampaian tujuan surat, dapat menambahkan tanda untuk perhatian yang disingkat U.P., diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti di bawah nama jabatan yang dituju. Pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan. Menteri dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten, kota. Pembinaan membantu menteri dalam melakukan pembinaan tata naskah dinas dengan mengacu kepada peraturan menteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.